Oke, salam saudara-saudara yang dikasihi di dalam nama Yesus Kristus. Nah, saudara, pada kali ini kita akan membahas satu topik. Nah, topik ini adalah pemimpin yang gagal. Nah, berbicara kepemimpinan atau pemimpin, pemimpin adalah satu orang yang dipilih atau ditetapkan menjadi seorang yang memiliki dampak karena ia memiliki kualitas dan kuantitas yang memadai dalam dirinya. Nah, berbicara kepemimpinan juga saudara-saudara, kepemimpinan adalah suatu pengaruh, satu arah yang berdampak positif bagi banyak orang. Nah, pada kali ini kita akan membahas kepemimpinan seorang tokoh, yaitu tokoh Saul. Nah, kita lihat bahwa Saul adalah orang yang disenangi oleh bangsa Israel. Nah, ia juga adalah salah satu tokoh pertama yang dipilih menjadi raja untuk memimpin bangsa Israel. Nah, Saul juga adalah seorang yang dipilih Allah. Ia juga adalah seorang yang disertai oleh Allah. Ia juga adalah seorang yang diurapi oleh Allah. Ia juga adalah orang yang dipenuhi oleh Roh Allah sendiri. Nah, di dalam 1 Samuel 13 dicatat bahwa ketika Saul diangkat menjadi raja, ia memiliki kesombongan, saudara-saudara, di dalam kepemimpinannya. Kenapa? Ia menganggap dirinya lebih daripada raja-raja yang lain. Kita tahu bahwa untuk menjadi seorang pemimpin, kita tidak boleh menjadi orang yang sombong, karena itu akan mengurangi kualitas kita menjadi seorang pemimpin. Nah, tetapi tidak demikian, saudara-saudara. Saul berbuat demikian. Ia merasa dirinya paling hebat daripada orang-orang lain atau raja-raja yang ada pada saat itu. Nah, di dalam 1 Tawarik 10 ayat 1 sampai 14 dijelaskan situ bahwa ketika bangsa Israel berperang melawan bangsa Filistin, bangsa Israel mengalami banyak kekalahan-kekalahan karena pemimpinnya memiliki tindakan-tindakan yang salah dalam kepemimpinannya, saudara-saudara. Bangsa Israel banyak memakan korban sehingga mereka memiliki kegagalan yang mutlak melawan bangsa Israel. Nah, perlu kita tahu apa yang menjadi permasalahan sehingga bangsa Israel kalah. Ya, sudah pasti ya karena ada pemimpin yang salah dalam mengambil tindakan, saudara. Tapi poin yang pertama adalah, saudara, kenapa Saul bisa gagal dalam bangsa Israel? Karena pertama itu tidak berpegang kepada kebenaran firman Tuhan. Nah, kita tahu bahwa firman Tuhan adalah penolong bagi kehidupan kita. Karena di dalam kebenaran firman Tuhan ada nilai-nilai atau ada satu poin-poin penting yang memberi kita jalan keluar untuk menghadapi suatu permasalahan. Di dalam kebenaran firman Tuhan memberi kita bagaimana seharusnya seorang pemimpin mengambil tindakan yang benar dalam menghadapi suatu situasi yang genting atau gawat. Nah, tetapi tidak demikian, saudara-saudara. Saul tidak berpegang kepada kebenaran firman Tuhan. Ia menganggap dirinya paling benar dalam mengambil suatu tindakan sehingga bangsa Israel mengalami kekalahan dalam melawan bangsa Filistin. Nah, kita tahu bahwa kalau kita tidak mengenalkan kebenaran firman Tuhan, semua itu sia-sia ya, saudara. Itu juga kepemimpinan yang dilakukan oleh Saul, ia mengalami kekalahan saat melawan bangsa tersebut. Nah, poin yang kedua ialah kenapa Saul gagal menjadi seorang pemimpin. Kedua, ia adalah seorang yang mengandalkan paranormal daripada Tuhan. Nah, kita tahu bahwa kalau kita mengandalkan paranormal untuk menunjuk atau menolong kita dalam melakukan suatu tindakan, itu sangatlah fatal. Kenapa? Karena paranormal tidak menolong kita. Karena paranormal tidak melakukan
apa yang nyata dalam kehidupan kita, tetapi Tuhanlah yang menjadi dasar kita, yang menolong kita sekalipun kita tidak berpegang kepadanya pun Tuhan tetap menolong kita. Tapi dalam kepemimpinan Saul ini, Saul tidak berpegang kepada Tuhan, saudara. Ia lebih mengandalkan roh peramal, yang roh peramal itu akan menolong dia dalam kemenangan untuk memimpin bangsa Israel untuk mengalahkan bangsa Filistin. Tapi kita tahu bahwa kalau kita mengandalkan paranormal, kita tidak akan tertolong, melainkan merasa atau dapat kegagalan yang total. Tetapi kalau kita memilih Tuhan, pasti Tuhan akan menolong kita dengan tindakan-tindakan yang nyata, dengan tindakan-tindakan yang benar, dan tindakan-tindakan yang memberi kemenangan mutlak. Nah, jadi ketika kita menjadi seorang pemimpin, kita harus lebih mengandalkan Tuhan, bukan roh paranormal. Nah, jadi refleksi bagi kehidupan kita, saudara-saudara. Jika saudara sekarang adalah seorang pemimpin, atau saudara adalah seorang pemimpin, marilah menjadi pemimpin-pemimpin yang memiliki sikap kepemimpinan yang menunjukkan pengaruh atau arah yang baik, di mana kepemimpinan saudara memiliki dampak. Bukan seperti Saul, ia gagal dalam memimpin karena ia mengambil sikap yang tidak benar, sehingga ia banyak mengalami kegagalan dalam kepemimpinannya. Nah, oleh karena itu saudara, jadilah pemimpin yang berdampak, yang memberikan nilai yang positif bagi kehidupan seseorang atau orang lain, sehingga Anda adalah pemimpin yang tidak gagal. Oleh karena itu, saya katakan sekali lagi, jadilah pemimpin yang benar dan berdampak. Terima kasih, semoga bermanfaat. Tuhan Yesus memberkati.